Halo teman-teman, hari ini saya akan membacakan teks anekdot yang berjudul Main Lempar. Halo, namaku maksudnya Jamal. Aku penduduk asli Kampung Putam, kampung yang letaknya berdekatan dengan Sungai Putih. Ya, namanya memang agak aneh, tapi dahulu sungai ini memang sangat bersih dan jernih, seperti kamu yang belum ketemu dia. Makanya dinamakan Sungai Putih, namun sekarang sudah tidak lagi. Sungai ini sangat bau dan keruh. Bahkan kau tidak bisa melihat pantulan wajahmu walaupun wajahmu secara mentari. Aku rasa penyebab dari kotornya sungai ini adalah karena masyarakat Kampung Putam yang memiliki hobi baru, yakni membuang sampah ke sungai. Suatu sore aku sedang jalan-jalan sore di tepi sungai dan melihat Samsul, orang dari kampung sebelah akan membuang sampah ke sungai. Aku berniat menegurnya karena belakangan ini sering hujan saat malam hari. Aku takut akan banjir. Aku tidak mau berendam dalam rumah bersama air susu coklat. Kalau airnya bersih sih, wah, aku senang sekali. Rumahku jadi kolam renang. Tapi ini air susu coklat yang kotor dan bau. Jadi aku pun menegurnya. Woi bro, kok buang sampah di sini? Di sana kan ada TPA. Lalu Samsul menjawab, yo wes lah, aku lelah. Kemarin begadang nonton bola. Sekarang aku mau lanjut tidur. Lagi pula ya, sungai itu memang tempat dibuang sampah. Kau tahu? Lalu Jamal menjawab, aduh, kamu enak, rumahmu agak jauh dari sungai. Besok rumahku pasti bakalan penuh sama air coklat. Bau itu. Lalu Samsul berkata, hah, dasar gak jelas kamu. Lagi pula ya, sungai ini kan panjang. Jadi sebelum banjir, sampah-sampah yang aku buang sudah pasti terlebih dahulu terdampar di daratan. Jamal pun menjawab, ya kamu yang gak jelas. Di sana kan sudah ada TPA, sekarang kamu buang di sungai. Kamu gak lulus SD ya, sampai tidak tahu buang sampah kemana? Samsul pun menjawab, apa maksudnya sih? Sudah ya, pertandingan MU dan melawan AC Milan malam ini, aku mau bobok dulu. Aku mau bobok cantik dulu, agar bisa bangun nanti malam. Setelah itu, dia pun melempar semua sampahnya ke sungai. Akal licik pun muncul di pikiranku. Aku berinisiatif mengantarkannya pulang dengan menanyakan alamatnya sekaligus menemaniku jalan-jalan sore. Jamal pun berkata, terserahlah. Di mana rumahmu? Sini kuantar. Aku ingin jalan-jalan ke kampung sebelah. Dia pun belum sempat menjawab alamatnya, pun langsung masuk ke sungai. Ke dalam sungai, dia pun tercebur ke sungai bersama sampah-sampahnya. Samsul berkata, woi, kenapa kamu dorong aku ke sungai ini? Seingatku aku tidak membuang otakmu. Kenapa kau dorong aku ke sungai? Lihat, badanku jadi bau semua. Loh, bukankah kamu sendiri yang bilang kalau sampah itu harus dibuang ke sungai? Aku kan hanya membuang sampah juga sepertimu, tapi yang kubuang adalah sampah masyarakat. Sampah yang hanya mencemari lingkungan Kampung Putam. Lagi pula kamu yang bilang kalau sampah-sampah ini bakalan terdampar ke daratan. Ya kamu santai aja sambil mengapung di sungai. Nanti juga akan sampai ke daratan. Atau kalau tidak, kamu bakalan tur keliling lautan deh. Samsul pun berkata, gak lucu ya Jamal, tindakanmu itu bodoh. Apa kau menyamakanku dengan sampah? Lihat saja, akan kupukul kau. Jujur saja nih ya, melihat kelakuanmu, aku rasa tindakanku sudah betul dan mendorongmu ke sungai. Karena kau hanyalah si pencemar lingkungan. Bukankah itu sama dengan kodrat sampah? Dia pun terdiam dan tertegun setelah aku mengucapkan itu. Setelah itu aku langsung ngibrit dan meninggalkan dia yang berusaha naik ke tepi sungai dan melanjutkan JJS atau jalan-jalan sore manjaku. Keesokan harinya tidak lagi aku melihat dia membuang sampah di situ. Ya, aku tidak tahu apakah dia menemukan harta karun tempat pembuangan sampah di tempat lain ataukah dia memiliki jadwal sendiri untuk membuang sampah di sungai agar tidak dilihat orang lain. Tapi apapun itu, aku harap si Samsul itu sadar kalau dia itu yang dia lakukan hanya mencemari lingkungan yang tidak bermanfaat. Terima kasih.